Upacara bendera pelantikan pengurus MPK SMP Kristen Penabur Harapan Indah tahun pelajaran 2020-2021 Senin 31 Agustus 2020. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan visi dan misi BPK Penabur. Visi dan misi BPK Penabur Jakarta. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Visi dan misi SMPK Penabur Harapan Indah. Visi: menjadi sekolah Kristen unggul dalam karakter dan ilmu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Misi: 1. Membentuk siswa berkarakter best, be tough, excel worldwide, share society, and trust in God. 2. Mengembangkan potensi akademis dan non-akademis siswa secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Pembacaan janji siswa oleh petugas upacara ditirukan oleh seluruh siswa. Janji siswa SMPK Penabur Harapan Indah. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Cinta tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat Jawa Barat yang baik dan remaja Indonesia yang bertanggung jawab. Serah terima pengurus MPK Masa Bakti 2019-2020 kepada pengurus baru Masa Bakti 2020-2021. Pembacaan Surat Keputusan Pengurus MPK SMPK Penabur Harapan Indah Masa Bakti 2020-2021. Keputusan Kepala Sekolah nomor 22 garis miring OPHI garis miring KEP garis miring 8 garis miring 2020 tentang susunan pengurus Majelis Perwakilan Kelas SMP Kristen Penabur Harapan Indah Bekasi periode 2020-2021. Kepala SMP Kristen Penabur Harapan Indah menimbang 1. Bahwa untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, diperlukan pembinaan kesiswaan secara sistematis dan berkelanjutan. 2 dan seterusnya. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301 2 dan seterusnya. Memperhatikan 1. Usulan wali kelas. 2. Pemilihan ketua dan wakil ketua MPK. 3. Rapat MPK. Memutuskan Ketua Medve Regnar Setiawan 8E. Wakil Ketua Hani Grace Tiona Tambunan 7B. Sekretaris 1 Joshua David 8D. Sekretaris 2 Joyce Setiawan 9D. Bendahara 1 Cherry Lorin 7C. Bendahara 2 Hamuel Hezekiel 7A. Komisi A menangani BPH OSIS. 1. Jonathan Daniel 8B. 2. Josia Arkananto Immanuel 9A. Komisi B menangani bidang 1 sampai 4.
1. Cassius Nathanael Cagrawinata 7D. 2. Gendi Harojiduhu Daci 9E. Komisi C menangani bidang 5-7. 1. Jenibel Evania 8C. 2. Brian Jeremy Kurniawan 8A. Komisi D menangani bidang 8-10. 1. Nadia Roselani Bramanjaya 9B. 2. Kayla Abiel Tobing 7E. 3. Gabriela Angelina 9C. Bekasi 31 Agustus 2020. Hormat kami Kepala SMPK Penabur Harapan Indah Ciptiani. Pengurus MPK Masa Bakti 2020-2021. Janji pengurus MPK diwakili oleh Ketua MPK. Janji MPK. Kami, pengurus MPK SMPK Penabur Harapan Indah Masa Bakti 2020-2021 berjanji 1. Akan melaksanakan kewajiban kami selaku pengurus MPK dengan kesungguhan hati. 2. Akan selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah. 3. Akan menjalankan semua ketentuan yang berlaku sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan disiplin yang tinggi sebagai amal bakti kami kepada sekolah, bangsa, dan negara. 4. Akan menjalankan semua tugas kami dengan jiwa persatuan dan kesatuan atas dasar kekeluargaan demi tercapainya tujuan organisasi kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kami. Kesan pesan Ketua MPK tahun pelajaran 2019-2020 dilanjutkan tahun pelajaran 2020-2021. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Selin Janet Santosa selaku Ketua MPK Masa Bakti 2019-2020. Selama saya menjabat sebagai Ketua MPK, banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan, terutama dari sisi kepemimpinan. Selain itu, saya juga belajar untuk keluar dari zona nyaman saya dan berani menerima serta menghadapi tantangan yang ada.
Untuk pengurus MPK selanjutnya, saya berharap kalian bisa bekerja sama dan membuat program yang lebih baik lagi. Walaupun sekarang kita belum bisa bertemu secara tatap muka, saya percaya kalian bisa mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif serta melakukan tugas sebagai pengurus MPK. Saya mewakili pengurus MPK SMPK Penabur Harapan Indah masa bakti 2019-2020 mengucapkan selamat atas terpilihnya pengurus MPK masa bakti 2020-2021. Selamat menjalankan tugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bu Cipti, selaku Kepala Sekolah SMPK Penabur Harapan Indah. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih di dalam Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya, sehingga pada kesempatan ini saya bisa berdiri di sini dan menyampaikan beberapa patah kata sebagai ungkapan syukur dan terima kasih karena saya telah dipercaya dan diberikan tanggung jawab untuk menjadi Ketua MPK terpilih SMPK Penabur Harapan Indah tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Pada kesempatan ini pula, saya ingin menyampaikan bahwa saya secara pribadi membutuhkan dukungan dan bimbingan dari teman-teman pengurus MPK baru, serta bimbingan dari Bapak Ibu Guru Pembina. Besar harapan kita dapat bekerja sama dan kelancaran tugas dari kegiatan di SMPK Penabur Harapan Indah dapat tercapai. Terima kasih pula saya ingin ucapkan kepada Ketua MPK tahun lalu, Kak Selin, yang sudah memberikan arahan dan bimbingan. Kiranya jika kita bersama-sama dapat bekerja sama dan bersinergi. Puji Tuhan, segala tugas yang sudah menanti dapat berjalan sesuai dengan direncanakan. Terima kasih, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amanat Pembina Upacara. Semangat pagi Bapak Ibu Guru dan semua siswa SMPK Penabur Harapan Indah. Puji Tuhan, hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan upacara secara daring. W.B. Yeats mengatakan, pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong, tetapi pendidikan adalah proses menyalakan api pikiran. Artinya, ketika kita sedang belajar, kita harus aktif mengembangkan pengetahuan yang kita terima untuk diperdalam dan memberi manfaat yang positif, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dengan pendidikan, maka kita bisa mengubah dunia menjadi lebih baik, pekerjaan lebih efisien, dan yang pasti bisa mensejahterakan manusia. Siswa-siswi yang terkasih, sekarang ini semua menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita belajar dari rumah dengan metode PJJ. Dengan PJJ, kita memiliki banyak waktu dan tenaga untuk mengolah pengetahuan yang kita terima secara mendalam dan kreatif. Pergunakanlah waktu dengan cerdas, sehingga tidak timbul kebosanan, tetapi menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Saat ini, kalian dapat mengembangkan pendidikan yang kalian terima sedalam mungkin dan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ada banyak sarana yang bisa menunjang kalian untuk mengembangkan atau menyalakan api pikiran itu. Salah satunya adalah memanfaatkan perpustakaan online atau lebih dikenal kalian dengan sebutan Ellipse.
Pergunakanlah perpustakaan online ini yang kita miliki untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan dari kalian. Siswa-siswi SMP KHI yang cerdas, sebentar lagi kalian akan menghadapi PTS semester 1. Persiapkan dengan sebaik mungkin, pelajari materi-materi yang sudah kalian terima. Bila kalian masih memiliki tagihan tugas-tugas KI 4 atau belum remedial atau belum susulan, segeralah menghubungi Bapak Ibu Guru untuk menyelesaikan semuanya itu sebelum PTS dimulai. Sehingga ketika kalian melaksanakan PTS, kalian hanya fokus mengerjakan atau mempersiapkan PTS dengan sebaik mungkin. PTS ini dilaksanakan secara daring. Untuk itu, utamakanlah berlaku jujur, sebab PTS bertujuan mengukur kompetensi yang kalian miliki, jadi bukan semata-mata mencari nilai. Bagi siswa-siswi pengurus MPK yang telah dilantik, saya ucapkan selamat. Bekerja dan berkaryalah dengan talenta yang Tuhan sudah beri, dan jadilah tauladan bagi sekelilingmu. Akhir kata, ada pantun buat kalian. Jalan-jalan pakai dasi, putar-putar di bundaran HI. Semangat belajar, raih prestasi. Saya bangga menjadi siswa PHI. Terima kasih, Tuhan memberkati. Menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Menyanyikan lagu Mars BPK Penabur. Segala
Doa dipimpin oleh petugas. Sebelum kita berdoa, mari kita melepaskan topi terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Dengan rendah hati dan penuh keyakinan, kami mohon perlindungan dan penyembuhan, terutama bagi mereka yang terkena wabah ini. Berkatilah Bapak dari Ibu Guru dan juga kami para siswa yang sampai saat ini mengikuti KBM di rumah. Berkatilah kami semua agar tetap dapat mengikuti KBM dengan baik. Bimbinglah para guru agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengajar kami. Berikanlah kami rahmat dan berkat juga kesehatan agar kami dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti PTS. Sertailah setiap usaha yang kami lakukan agar kami mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Upacara selesai. Pengumuman hasil lomba kelas meeting HUT RI ke-75. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina dan saya dari pengurus OSIS SMPK Penabur Harapan Indah. Nah, pada kesempatan yang istimewa ini, saya ingin memberikan pengumuman mengenai pemenang lomba kelas meeting HUT RI yang telah diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus hingga 18 Agustus tahun 2020 yang lalu. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pengumumannya. Lomba Yel-Yel dimenangkan oleh juara ketiga, Jonathan Daniel dari kelas 8B. Juara kedua dimenangkan oleh Evelyn dari kelas 7C. Dan juara pertama dimenangkan oleh Adrian dari kelas 9A. Lomba TikTok dimenangkan oleh juara ketiga, Olivia dari kelas 8B. Juara kedua dimenangkan oleh Louis dari 9E. Dan juara pertama dimenangkan oleh Cindy Aurelia dari kelas 9D. Lomba Silent Comic dimenangkan oleh juara ketiga, Valerie dari kelas 7E. Juara kedua dimenangkan oleh Angelica dari kelas 7E. Juara pertama dimenangkan oleh Audrey dari kelas 8D. Lomba terakhir, lomba desain kaos, dimenangkan oleh juara ketiga oleh Daniel Tandi dari kelas 9C. Juara kedua dimenangkan oleh Regina dari kelas 9E. Dan juara pertama dimenangkan oleh Celia dari kelas 7B. Juara kedua dimenangkan oleh Regina dari kelas 9E. Dan juara pertama dimenangkan oleh Celia dari kelas 7B. Selamat ya untuk para pemenang lomba kelas meeting. Bagi teman-teman yang belum menang, jangan berkecil hati ya, karena masih akan banyak lomba yang akan diadakan oleh OSIS PHI ke depannya. Dan untuk para pemenang, mohon mengirimkan nomor telepon masing-masing ke DM Instagram @osis.phi paling lambat tanggal 5 September 2020. Sekian pengumuman dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Dadah!